apa namanya, menjadi andalannya mesin kita ya. Jadi mesin kita ini atau menggunakan awalan bukan 1 tapi 0, seperti hari kemarin ya. Hari itu kita menggunakan biasanya pakai 1, 2 sampai 7. Nah, ternyata kita bisa modifikasi menjadi 0 sampai 6. Nah, selain menggunakan hitungan, kita juga bisa menggunakan kontrol bersyarat. Ya, kontrol bersyarat ini adalah perulangan yang berdasarkan syarat yang kita sudah pelajari sebelumnya di perkataan itu. Syaratnya ya itu bisa benar, bisa salah. Jadi kalau dia itu dalam kondisi tertentu ya, maka ada perintah yang dilakukan yang kemudian harus diperiksa lagi ya apakah kondisinya masih berlaku. Kalau masih berlaku maka diulang kembali. Itu maksudnya ya. Nah, ada cara yang lain adalah selama apa yang dilakukan itu belum mencapai targetnya maka diulangi. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kondisi yang mensyaratkan kalau dipenuhi maka akan dilakukan sesuatu ya. Nah, setelah dilakukan sesuatu maka kemudian diperiksa kembali kondisinya. Kalau masih berlaku maka dilakukan lagi. Ya, sampai syaratnya tidak berlaku. Contohnya apa? Ya, kalau skema yang menggunakan hitungan itu adalah dengan menggunakan perintah seperti ini. Walaupun nanti implementasinya di bahasa pemrogram biasanya kebanyakan menggunakan perintah for. Ya, tapi for itu tidak ini apa namanya? Tidak terkait di dalam pemikiran kita bahwa for itu adalah perulangan. Ya, tidak langsung berkorelasi dengan perulangan pemikiran kita. Ya, nah lebih berkorelasi dengan kata traversal itu ulangi, ya, ulangi dari harga untuk variabel sekian ini dari harga awal sekian sampai dengan harga akhir sekian. Bisa dipahami? Ya, jadi ulangilah pekerjaan ini untuk isi variabel var itu nanti diganti dengan nama variabel. Ya, from itu dari harga awalnya berapa ya, untuk sampai pada harga akhir. Kalau perubahannya itu naik ya, dari 1 lalu 2 dan seterusnya maka itu pakai ya. Nah, kalau menurun itu ya, ini sebagai supaya kita ini di dalam pemikiran kita ini jelas gitu ya. Jadi urutannya naik atau turun. Ya. Nah, kemudian perintahnya itu yang dilakukan berulang kali ya. Selama harga variabelnya itu memenuhi antara harga awal sampai akhir itu. Kalau sudah lewat maka tidak diulangi lagi. Ya, tidak dikerjakan lagi. Ya, nanti di traversal. Kalau dari awalnya itu ternyata harga awal dan harga akhirnya sama ya, cuma dilakukan sekali. Ya. Kok bisa begitu ya? Itu kalau memang diinginkan bahwa harga akhirnya itu tidak konstan, pakai variabel ya. Ya. Nah, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Baik, ada ada variasinya ya. Di sana saja ternyata harga akhirnya itu untuk yang hitungan naik, ternyata harga akhirnya itu lebih kecil dari harga awalnya. Maka perintah ini akan diabaikan, tidak dikerjakan sama sekali. Ya, jadi itu untuk mencetak 5 bilangan menjadi berurutan. Ya. Baik. Jadi yang perlu kamu lihat di situ hanyalah yang penting adalah traversalnya itu ya. Traversal Y. Ya, variabel ini tadi kita ganti dengan Y ya. From 1 to 5. 1 adalah awalnya,
Ya, 5 adalah akhirnya. Jadi isi Y mulai dari 1 sampai dengan 5. Tapi itu satu persatu ya. Jadi isinya Y diisi 1 dulu. Kemudian output X plus Y. Y-nya 1 ya. 1 kali 2. Ya. X-nya asal X-nya ganjil, maka berikutnya ditambah dengan kelipatan 2 kan ya. Kelipatan 2 ya. Y-nya 1 sampai 5 kan ya. Ya. Kalau Y-nya 1 maka dikali 2 jadi berapa? 2. 2 ditambah dengan 5 jadi berapa? 7. Ya. Kemudian setelah dilakukan output itu mencapai yang terversal, itu Y berikutnya berapa? Setelah 1 2 ya. Nah, belum sampai akhir kan? Belum sampai akhir maka dikerjakan lagi ya. Belum melewati akhir, bukan sampai akhir ya. Belum melewati akhir. Nah, dikerjakan lagi jadi berapa itu? 5 ditambah 2 kali 2 ya. Jadinya 9 ya. Terus sampai N terversal, Y-nya tukar lagi. Maka berikutnya dari Y adalah 3 ya. 3 ya. Nah, sudah lewat dari harga akhir belum kan ya. Nah, kerja lagi output 5 ya, X-nya 5 kan, ditambah 3 kali 2 11. Jadi outputnya itu keluarnya ya, keluarnya 7, 9, 11, 13 sampai 15 ya. Ini saja. Nah, sudah jelas ya. Dulu yang di atasnya reversal itu hanya sedikit ornamen nakal ya, supaya kalian masih ingat dengan operasi modulusnya. Itu kalau dimasukkan 5 hasilnya tetap 5. Kalau dimasukkan 6 jadi 5 dia. Ya, jadi kalau X-nya itu diisi ya, input X itu ya. Input X itu kalau diisi 5 maka ya tetap 5. Kenapa? Kalau 5 dikurangi 5 modulus berapa itu? 2. Ini 5 ditambah 1 modulus 2 ya. Iya, 6 1. Nah, 6 modulus 2 0. Ya. 5 dikurangi 0 5. Kalau X-nya diisi 6 dikurangi 6 tambah 1 7. Tambah 1 7 modulus 2 1. 6 dikurangi 1 5. Jadi diinputkan 5 atau dimasukkan 6 hasilnya tetap 5 itu ya. Jadi bilangan ganjil pertama setelah 5 adalah 7. Bilangan ganjil setelah 6 adalah 7 juga ya. Ya, ini hanya apa namanya, permainan logika saja ya. Sudah jelas? Ya. Jadi ternyata kita dengan operasi modulus ini bisa punya banyak permainan ya. Biasanya enggak sulit-sulit amat ya. Ya, hampir sama saja seperti yang tadi ya. Cuma transversalnya itu yang beda ya. Transversal Y from 5 go to 1. Awalnya lebih besar dari akhir.